Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Siska Nurdiana, NIM T2018-1076. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan pembelajaran active learning. Adapun poin yang terdapat di dalamnya yaitu yang pertama, pengertian, kedua, karakteristik, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir, langkah-langkah dalam pembelajaran active learning. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran active learning. Active learning adalah sebuah usaha dalam kegiatan belajar yang mencoba membangun keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, yang mana ikut melibatkan seluruh panca indera dari peserta didik tersebut. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan banyak memberi tugas, mempelajari gagasan, dan memecahkan masalah yang diberikan untuk memaksimalkan kerja otak dalam menerapkan apa saja yang telah dipelajari. Untuk itu, selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dengan penuh semangat dan juga menyenangkan. Jadi, intinya, belajar aktif adalah suatu proses pembelajaran yang menekankan kepada keaktifan siswa dan tidak hanya berpacu kepada metode ceramah dan juga mencatat. Untuk poin yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran active learning. Ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran active learning, yaitu yang pertama, situasi tetap terkendali meskipun peserta didik ditantang untuk melakukan pembelajaran secara bebas. Bebas di sini dimaksudkan bebas dalam menentukan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, yang tentunya dipertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan dan karakteristik peserta didik masing-masing. Yang kedua, pendidik lebih banyak memberikan rangsangan berpikir kepada peserta didik untuk memecahkan masalah yang telah diberikan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilakukan secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, keberanian peserta didik dalam mengajukan pendapatnya melalui pertanyaan atau pernyataan yang sengaja dirangsang oleh pendidik untuk melatih kepercayaan diri peserta didik tersebut. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran active learning. Dalam metode pembelajaran active learning ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, 1. Peserta didik lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Karena dalam pembelajaran active learning ini kemungkinan besar peserta didik itu mengikutinya dengan penuh semangat dan juga suasana yang diciptakan lebih menyenangkan. Sehingga dalam situasi yang menyenangkan tersebut, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. 2. Partisipasi seluruh kelompok belajar. Peserta didik di sini merupakan bagian dari rencana pembelajaran, sehingga semua mempunyai tempat dan berkontribusi sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. 3. Kegiatan belajar bersifat fleksibel dan ada relevansinya. 4. Reseptif meningkat. Dalam pembelajaran active learning, informasi yang didapatkan lebih mudah untuk diterima dan juga diterapkan. Selain kelebihan yang telah saya sebutkan tadi, dalam metode pembelajaran active learning ini tentu saja memiliki kekurangan. Di antaranya 1. Keterbatasan waktu. 2. Kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan. 3. Keterbatasan materi, peralatan, dan juga sumber daya yang akan digunakan selama proses pembelajaran active learning. 4. Resiko dalam penerapan metode active learning. Hambatan terbesarnya adalah ketidaksiapan pendidik dalam menghadapi peserta didik yang tidak ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran active learning. Untuk yang selanjutnya yaitu poin yang terakhir,
Langkah-langkah dalam pembelajaran active learning. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diterapkan dalam pembelajaran active learning, yaitu 1. Menyampaikan motivasi dan tujuan siswa. 2. Menyajikan informasi. Dalam langkah ini, pendidik menyampaikan penjelasan umum tentang pelajaran yang akan ditempuh oleh siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam suatu kelompok. 4. Membimbing kelompok belajar. 5. Mengevaluasi hasil belajar. 6. Memberikan penghargaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.